Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda, NPM 21030111058 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. 1. Khulafaur Rasyidin. Ekonomi Islam telah berkembang sejak awal kemunculannya dan menjadi pesaing ekonomi konvensional. Perkembangan yang ada di ekonomi Islam saat ini tentu tidak lepas dari pembelajaran terhadap sejarah pemikiran ekonomi Islam sendiri. Ekonomi Islam menjadi sistem perekonomian yang dijalankan sejak masa Rasulullah. Kebijakan-kebijakan Rasulullah menjadi salah satu pedoman oleh kaum muslimin untuk melaksanakan perekonomian baik mikro maupun makro. Ekonomi makro tentu sangat bergantung pada kebijakan-kebijakan pemerintah, tak terkecuali dalam pemerintahan negara Islam. 1. Ekonomi dalam Islam. Ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiyah karena titik berangkatnya adalah dari Allah dengan tujuan mencari ridho Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-syariatnya. Ekonomi Islam juga bertujuan untuk kemungkinan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang disyariatkan. Manusia perlu hidup dengan pola kehidupan yang rohani dan sekaligus manusiawi, sehingga ia mampu melaksanakan kewajiban kepada Tuhannya, kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada manusia serta umum. Ciri-ciri ekonomi dalam Islam adalah sebagai berikut. A. Kepemilikan multijenis. Dalam Islam berlaku prinsip kepemilikan multijenis, yakni diakui bermacam-macam bentuk kepemilikannya baik oleh swasta, negara, ataupun campuran. B. Freedom to act, kebebasan bertindak atau berusaha. Para pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan Nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitas perekonomian. C. Social justice, keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial dilahirkan dari gabungan nilai khalifah dan nilai MA. 2. Pemikiran ekonomi Khulafaur Rasyidin. A. Abu Bakar As-Siddiq 11-13 Hijriah atau 632-635 Masehi. Abu Bakar dilahirkan 2,5 tahun setelah tahun gajah atau 50,5 tahun sebelum dimulainya Hijriah. Abu Bakar termasuk suku Quraisy dari Bani Taim dan selisih keturunannya sama dengan Rasulullah SAW dari garis ketujuh. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, prinsip yang diterapkan Abu Bakar adalah kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah SAW dan tidak membeda-bedakan antara sahabat yang lebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka dan pria dengan wanita. B. Umar bin Khattab 13-23 Hijriah atau 634-644 Masehi. Prinsip yang diterapkan Khalifah Umar bin Khattab dalam mendistribusikan harta Baitul Mal. Dalam prinsip keutamaan, ia berpendapat bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam hendak diperhitungkan dalam menentukan bagian seorang dari harta negara, dan karena keadilan menghadapi usaha seseorang serta tenaga yang telah hancur dalam perjuangan Islam harus dipertahankan dan dibalas dengan sebaik-baiknya. Namun setelah itu, Khalifah Umar bin Khattab menyadari bahwa cara yang dipakainya tersebut keliru karena berdampak negatif terhadap sastra sosial dan kehidupan masyarakat. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Khalifah Utsman bin Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti hal Umar bin Khattab. Ia juga menerapkan kebijakan berupa bagi-bagikan tanah negara kepada individu untuk reklamasi dan kontribusi kepada Baitul Mal.
Utsman bin Affan membawa banyak keberhasilan dalam masa awal pemerintahannya, namun dalam masa 6 tahun terakhir, kepemimpinan justru membawa banyak kekecewaan bagi kaum muslimin. Sebaiknya justru banyak membawa keberuntungan bagi semua keluarga yang banyak terjadi pejabat yang korupsi. Pada masa akhir pemerintah ini banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan kematian khalifah itu sendiri. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengambil langkah penting pada masa pemerintahnya, yaitu pencetakan mata uang koin atas nama negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintah tersebut kaum muslimin telah menguasai teknologi peleburan besi dan percetakan koin. Namun uang dicetak oleh kaum muslimin itu tidak dapat beredar dengan luas karena pemerintah Ali bin Abi Thalib berjalan sejak singkat seiring dengan terbunuhnya sang khalifah pada tahun ke-6 pemerintahannya. Pemerintahan Ali berakhir dengan terbunuhnya beliau di tangan Ibnu Muljam dari kelompok Khawarij. Kesimpulan, 3 pilar ekonomi dalam perekonomian Islam. Yang pertama, segala sesuatu mutlak milik Allah. Yang kedua, Tuhan itu satu, hanya hukum Allah yang dapat diberlakukan. Yang ketiga, kerja adalah kebajikan, kemalasan adalah sifat buruk. Pada masa pemerintah Khalifur Rasyidin, pemikiran ekonomi serta kebijakan-kebijakan yang diambil oleh masing-masing khalifah memiliki beberapa persamaan dan juga beberapa perbedaan. Terima kasih, sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.